Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya Hadi Prasetyo Suseno, ST MSI, Kepala Laboratorium Teknik Lingkungan 1 Institut Sains dan Teknologi APRI Yogyakarta, menyampaikan selamat datang kepada teman-teman peserta praktikum di Teknik Lingkungan 1 tahun ajaran 2019-2020. Karena situasi kondisi COVID-19, maka acara praktikum di semester ini akan dilaksanakan melalui kegiatan tutorial. Dan kami mohon kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan untuk dapat menyimak dengan baik, mencermati, bahkan bisa mendiskusikan dengan para asisten yang nanti akan membimbingnya. Kembali kami mohon perhatiannya, kerjasamanya, pengertiannya, sehingga praktikum online pada saat ini dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah ini nanti akan disampaikan lebih lanjut mekanisme kegiatan praktikum di Teknik Lingkungan 1 ISD APRI Yogyakarta oleh teman-teman senior asisten yang akan mendampingi, membantu teman-teman mahasiswa semuanya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari asisten Lab Teknik Lingkungan 1. Nama saya Afuzal Asdar, saya angkatan 2015. Mengenai kondisi praktikum di semester ini karena dilakukan secara online, diharapkan teman-teman semuanya mengikuti praktikum ini dengan baik. Nanti untuk tugas-tugasnya nanti silakan cermati di video berikut. Untuk mengenai mata acara analisis kualitas lingkungan atau ANAKULING, itu yang pertama nanti ada pembuatan peta. Nanti silakan simak video survei lokasi di video setelah ini. Dan selanjutnya nanti ada plankton bentos, ada parameter fisik, kualitas lingkungan udara. Nah, itu untuk mata acaranya. Dan untuk jadwalnya nanti akan disusulkan di grup masing-masing praktikum. Di dalamnya ada aturan, ada teknis pengerjaannya, bagaimana nanti silakan dibaca. Untuk yang selanjutnya nanti untuk tutorial nanti silakan disimak di video setelah ini. Dan selanjutnya ada tugas, itu nanti tugasnya di akhir video ini silakan nanti dicermati. Itu ada beberapa tugas, nanti silakan dikerjakan. Dan untuk sesi tanya jawab nanti ada kontak-kontak yang bisa dihubungi. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum analisis kualitas lingkungan yang harus dilakukan pada saat awal adalah survei lokasi, di mana pada gambar ini adalah lokasi titik sampling. Yang pertama adalah titik sampling 1, titik sampling 2, titik sampling 3, sampai titik sampling 5. Ini adalah gambar penampakan titik sampling dari atas, di mana titik sampling ini dilakukan di Sungai Code. Nah, ini adalah titik sampling di nomor 5, di mana terlihat di bagian atas. Dan di sebelah ujung utara adalah titik sampling 2 dan 3, terlihat di bagian kamera. Selanjutnya, setelah melakukan survei, dilakukan pembuatan peta berdasarkan titik sampling pengamatan tadi. Ini adalah sampel peta yang sudah jadi berdasarkan survei lokasi yang telah dilakukan.
Tata cara selanjutnya yaitu pengambilan dan pemeriksaan sampel plankton dan bentos pada perairan sungai. Titik pengambilan sampel dapat dilihat pada peta berikut. Tata cara pengambilan sampel plankton yaitu siapkan plankton net dan ambil air menggunakan gayung 1 liter melawan arah aliran sungai. Banyaknya pengambilan air disesuaikan dengan tingkat kejernihan air sungai tersebut. Kemudian dipekatkan dengan plankton net. Lalu ambil botol sampel. Tetesi formalin 40% sebanyak 5 tetes pada isi sampel. Berikan label pada sampel dan siap dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Cara kerja pengambilan bentos yaitu Petersen dredge dibuka, lalu dilempar atau diambil ke titik sampling, lalu masukkan sampel ke dalam kantong plastik. Dan diberikan larutan Lugol sebanyak 5 tetes. Kemudian kantong plastik diberikan label dan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Cara kerja pemeriksaan sampel plankton. Ambil sampel menggunakan pipet sampel, masukkan ke dalam preparat, lalu ditutupi dengan objek gelas dengan hati-hati agar tidak ada gelembung di dalamnya. Lalu sampel diamati menggunakan mikroskop dengan menggeser preparat secara cermat dan merata. Kemudian catat dan foto biota yang ditemukan. Identifikasi plankton dengan menggunakan atlas plankton, kemudian hitung indeks diversitasnya. Cara kerja pemeriksaan sampel bentos yaitu ambil 3 sendok sampel, kemudian masukkan ke dalam beker gelas. Diencerkan dengan aquade sebanyak 30 ml dan dihomogenkan. Diamkan beberapa saat, lalu ambil sampel menggunakan pipet sampel dan masukkan ke dalam preparat. Lalu ditutup dengan objek gelas dengan hati-hati agar tidak ada gelembung di dalamnya. Sampel diamati dengan menggunakan mikroskop secara cermat. Biota yang didapat dicatat, kemudian difoto, lalu identifikasi bentos dengan mencocokkan preparat secara rata. Lalu identifikasi bentos menggunakan atlas bentos, kemudian hitung indeks diversitasnya. Melakukan pemeriksaan parameter fisik dan kimia, sampel diambil terlebih dahulu di air sungai. Kemudian dilakukan pengecekan in situ atau biasa disebut dengan pengecekan di lapangan dengan menggunakan termometer untuk mengukur suhu air. Kemudian kedua, menggunakan TDS meter untuk mengukur TDS pada air tersebut. Penggunaan TDS meter hanya perlu dicelupkan ke dalam sampel, kemudian ditekan tombol on, dan dia akan terbaca dengan sendirinya. Sebelum melakukan pengambilan sampel air keran, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu cruise tank, alkohol, kapas, dan api. Bakar kapas yang telah dicelupkan ke dalam alkohol, kemudian flambir mulut keran. Biarkan air mengalir. Lalu flambir mulut botol. Isi botol dengan air. Lalu sebelum ditutup, harus diflambir terlebih dahulu, kemudian ditutup. Kemudian dilakukan pengecekan di laboratorium atau biasa disebut dengan ex situ, memeriksa kesadahan dari air sungai. Masukkan sampel ke dalam
botol sampel kesadaran yang sudah disiapkan, kemudian tetesi 3 tetes larutan buffer atau penyangga, dan ditetesi 1 tetes manfer, digojok sehingga larutan berubah menjadi merah anggur. Kemudian dititrasi dengan larutan EDTA. Titrasi dihentikan jika warna air yang tadinya merah anggur berubah menjadi biru. Kemudian dicatat berapa banyak titrasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan klor dengan menggunakan disk klor. Pertama, komparator dipasangi disk khusus untuk membaca klor. Masukkan air sampel sebanyak 5 ml ke dalam kedua kuvet. Kuvet pertama dimasukkan ke dalam komparator sebelah kiri. Kuvet kedua ditambahi ampul klor, kemudian dimasukkan ke dalam komparator sebelah kanan. Kemudian diarahkan ke arah cahaya dan putar disk hingga warnanya sama antara blanko dengan sampel pemeriksaan. Hasil yang tertera di komparator lalu dicatat. Larutan penjerap dimasukkan ke dalam botol penjerap sesuai dengan gas yang akan dianalisis. Untuk gas NO2 menggunakan larutan Grit Salzman sebanyak 10 ml. Kemudian, untuk gas SO2 menggunakan larutan penjerap tetrakloromerkurat sebanyak 10 ml. Lalu udara disedot selama 1 jam dan setiap 4 menit dicatat tekanan, suhu, laju alir SO2 dan NO2. Think I'll never let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Udara akan disedot masuk melalui pipa-pipa yang sudah berada di atas alat. Kemudian dicatat hasilnya dan hasil siap dianalisis.